Halo, selamat apa saja. Selamat berjumpa yang kedua kalinya pada channel kami, Kiwin. Di sini saya yang kedua mau berbagi pengalaman juga. Kemarin yang pertama masalah kencur mampu menyembuhkan bronkitis. Nah, saat ini saya beda, yaitu menyajikan bukan kencur tetapi sambiloto. Anda lihat ini sambiloto. Sambiloto ini kalau para petani dikatakan termasuk tanaman jamu, tanaman obat, atau dikenal kalau orang-orang KKN itu tanaman toga. Saya membimbing KKN dulu juga begitu. Jadi saya selalu diminta oleh Pak Duko untuk menggiatkan dari mahasiswa untuk berdukuhan menggiatkan toga tanaman obat-obatan. Nah, di sini, nah mungkin Bapak Ibu atau semuanya saudara-saudara belum mengenal sambiloto. Sambiloto itu berada di mana saja, ya, terutama di gunung-gunung. Kebetulan saya di sini juga punya. Biasanya tanaman sambiloto itu berada di sela-sela dan bertebaran di mana-mana karena ringannya biji yang kabur sehingga tumbuh di mana-mana. Silakan nih, akan saya tunjukkan beberapa sambiloto yang tumbuh di mana-mana di tempat kami. Mari kita tunjukkan bahwa sambiloto bisa kita temui di sela-sela tanaman. Ini tanaman saya berada di belakang rumah. Nah, ini sambiloto yang hampir berbunga dan nanti bijinya sudah kering, bertebaran dan tumbuh di mana dia terbang. Kemudian sambiloto juga saya temui di bawah ini. Kemudian saya temui lagi juga di antara tanaman. Ini segar sekali. Jadi kalau makan, mau berobat untuk dimakan itu kalau besar-besar semacam ini cukup 3, tapi kalau kecil-kecil 5. Nah, di sini juga walaupun rindang atau rungkut ya, sini juga kita temui sambiloto. Ya, sambiloto di mana-mana bisa tumbuh tanpa dirabuk. Begitu? Oke. Halo. Tadi baru saja Anda melihat tanaman sambiloto. Dan tanaman sambiloto itu ternyata manfaatnya banyak. Perlu Anda ketahui bahwa sambiloto itu rasanya pahit. Kami mencoba ya sedikit. Saya cuci dulu dengan air matang. Saya cicipi. Pahit. Ya memang pahit. Mau namanya aja jamu, mesti pahit. Ya kita nggak bisa yang mengatakan namanya jamu kok manis kecuali untuk anak kecil. Ya ini, yang penting manfaatnya itu manis. Rasanya pahit tapi manfaatnya manis. Ya, tidak usah panjang lebar. Perlu Anda ketahui bahwa yang akan saya sampaikan ini bahwa sambiloto itu manfaatnya ada 3. Mengapa saya bisa mengatakan gini? Karena aku melihat sendiri langsung pada kejadian-kejadian ini. Nomor 1, penyakit hepatitis, yang kedua sakit mah, yang ketiga sakit herpes atau sakit gatal, gitu ya. Jadi yang pertama gini ya, dulu waktu tahun berapa itu ya, mungkin 25 tahun lebih ya, itu kakak saya sakit hepatitis akibat sesar yang memberikan donor darah itu
orang sakit hepatitis. Akibatnya mbak saya itu menjadi sakit, ya sakit orang hepatitis kan bermacam-macam rasa nggak enak, dan yang jelas yang nampak dalam permukaan tubuhnya itu matanya yang putih itu kuning, kemudian telapak tangan di kuning, kukunya kuning, nyemlok biru, ya nyemlok biru, sudah parah. Nah akhirnya bisa diatasi karena informasi yang saya peroleh dari adiknya istri saya, dari orang Bali, mengatakan bahwa sakit itu bisa diatasi dengan cara makan tanaman sambiloto. Sambiloto itu bisa ditemukan di mana-mana seperti tadi yang saya katakan, yaitu saat itu kita temukan dari Gunung Boko. Nah di sana banyak sekali. Saking semangatnya biar cepat sembuh, membawa satu untuk makanan sapi itu, tapi akhirnya yang diambilnya sedikit dan dimasukkan kulkas. Nah akhirnya apa? Bagaimana caranya makan? Bagaimana caranya untuk menyembuhkan? Yaitu dengan cara nomor satu, ingat bahwa sambiloto itu pahit. Nah untuk mengatasi tidak pahit itu dengan cara menggunakan pisang. Nah ini pisang, ya caranya gini. Daun sambiloto kita siapkan, ya kita siapkan, kemudian dilinting, ya dilinting dulu, ya ini, kemudian pisang sudah dikelupas, ya dikelupas, kemudian dimakan sedikit, ya sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak nggak kolu, ininya nggak akan masuk, nanti malah mendelik, ya ini. Sampai lumat. Setelah itu baru dimasukkan. Hilang. Sudah tidak merasa pahit. Itulah caranya. Nah, kalau Anda tidak bisa menggunakan pisang, bisa juga menggunakan kapsul yang gede itu, ya. Ini dilinting, ya. Sambiloto kita ambil daunnya, dilinting, terus dimasukkan ke dalam kapsulnya, terus ditutup lagi, terus diminum, habis, ya. Jadi itu caranya. Saya kira ini untuk penyakit hepatitis dan MAH sama prosesnya, hanya jangan terlalu banyak. Semua itu terlalu banyak, terlalu sedikit tidak akan menyembuhkan. Yang sama Dio, kalau dalam bahasa kaos bukan L, bukan S tapi M, ya. Jangan terlalu banyak. Terlalu banyak itu akhirnya walaupun itu herbal bisa overdosis. Begitu? Itu caranya. Ya. Caranya makan sebelum makan. Jadi dimakan sebelum makan nasi. Begitu. Kemudian cara yang kedua yaitu bagaimana tadi dikatakan menyembuhkan penyakit herpes. Herpes adalah penyakit kulit termasuk, dan penyakit atau kalau bahasa Jawanya dumpu. Ya, biasanya saya dulu melekat di sini pernah nyabuk dumpu. Kemudian yang kerep itu malah di sini tumbuh pedes seperti di Selamat Tutu itu. Nah, anak saya kemarin juga baru aja, dan bisa diatasi dengan cara menggunakan daun sambiloto, ya. Daun sambiloto ini tergantung berapa banyak, tergantung lebar kecilnya luka. Ingat ya, kalau lukanya besar ya banyak, kalau kecil cukup di remet-remet gini, ya lembut gini, ya lembut sampai mengeluarkan air, ya ini kalau sudah keluar air berarti ini, ya ini sudah keluar air, sudah hijau, kehijau-hijauan, baru ditempelkan yang luka. Kalau kemarin saya di sini belum ada 1 minggu, di sini saya sakit, di sini luka-luka, saya beri akhirnya turun ke sini. Kemudian pakai apa? Pakai Handiclass juga bisa, ya, atau pakai pelekat yang lain.
pakai lakban bisa juga kalau memang nggak punya itu. Pakai ini juga bisa. Jadi kita pun nggak usah terlalu terpancang pada hal-hal yang terlalu leks, ya, terlalu istimewa. Tidak ada gading akar pun jadi, begitu ya. Jadi caranya begini ya, ada juga yang ditempelkan. Kalau biasanya sudah keluar airnya, ditempelkan begini, itu melekat, ya, diginikan, kemudian, nah, diginikan, begitu. Ini semalam ya. Kalau semalam nanti paginya sudah kering. Kalau belum kering berarti udah parah. Nah, ini biasanya awal-awal baru mau sakit diberi ini. Nah, itulah caranya semacam ini. Kalau belum kering sehari ya 2 hari. Udah kering sudah. Bye. Penyakit sudah pergi. Itu caranya. Ya. Dengan kalau luka, kalau menggunakan yang besar pakai plester itu paling bagus. Pakai plester. Ya, beli di apotek banyak. Silahkan mengambil. Itu tadi pengalaman dari saya. Jadi mungkin bisa dipakai. Jadi pengalaman adalah guru, ya. Anda melihat dari apa yang saya sajikan. Jadi ini testimoni saya, karena aku yang merasakan, aku yang melakukan, dan aku yang sembuh. Melihat dulu dari apa yang saya sajikan. Bahasanya kalau dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, niteni, niroke, nambahi. Itu oke. Selamat mencoba. Dah.